warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo ekonom Robani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Yuniar Nur Faizam dari KCVB UIN Saizu Purwokerto. Sebelum masuk ke materi, saya selaku pembicara akan mengingatkan teman-teman semua untuk selalu berusaha dan berupaya, karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa untuk kita mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita selama di dunia. Karena apa? Karena selama Ramadan ini amal perbuatan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan, teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan di akhir bulan Ramadan ini, harusnya kita lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu dan dalam mencari ridho Allah. Materi podcast Ramadan KCVB UIN Saizu Purwokerto kali ini berjudul Godaan Wanita dan Dunia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh dunia itu manis lagi hijau, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka Dia akan melihat bagaimana yang kalian amalkan atau apa perbuatan kalian. Berhati-hatilah kalian dari dunia dan berhati-hatilah dari para wanita, karena ujian pertama yang menimpa Bani Israel adalah pada kaum wanita." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan keadaan dunia dan sifatnya yang meluluhkan hati orang-orang yang memandang dan merasakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia sebagai fitnah atau ujian dan cobaan bagi para hamba. Setelahnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menempuh sebab-sebab yang akan menjaga dan melindungi kita dari terjerumusnya ke dalam fitnahnya. Pengabaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu manis lagi hijau mencakup seluruh sifat dunia beserta apa yang ada di atasnya. Maka dari itu, dunia itu manis dalam hal rasanya, kelezatannya, dan kesenangannya. Dunia itu hijau dalam hal keindahan dan kebagusannya yang tampak, yang terlihat oleh mata, yang sehari-hari kita rasakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat atau kesenangan-kesenangan dunia berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, demikian juga kuda-kuda yang ditambatkan, hewan-hewan ternak, dan sawah ladang. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Selanjutnya, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan bagi bumi untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya? Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Kelezatan yang beraneka ragam dan warna ada di dunia. Demikian pula pemandangan yang mempesona. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu sebagai ujian dan cobaan darinya untuk manusia. Siapa yang mengambil perhiasan dunia dan meletakkannya sesuai dengan hak atau tempat yang semestinya, serta menjadikan perhiasan itu sebagai pembantu untuk menunaikan ubudiyah atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan penciptaannya, niscaya perhiasan dunia tersebut menjadi bekal baginya. Perhiasan dunia akan menjadi tunggangan menuju negeri yang lebih mulia dan lebih kekal daripada dunia. Dengan begitu, sempurnalah baginya kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Namun, siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya yang paling besar dan puncak ilmu serta keinginannya, padahal dia tidak akan diberi dari dunia ini selain sebatas apa yang telah ditetapkan baginya, niscaya akhir kesudahannya adalah kesengsaraan. Dia tidak bisa menikmati kelezatan dan syahwat atau kesenangan dunia selain hanya dalam waktu yang singkat, karena dunia itu memang kelezatannya sedikit sedangkan kesedihannya itu panjang. Jadi pepatah dunia itu sementara itu benar adanya, dan adanya dunia selanjutnya atau kekekalan kehidupan yang kekal itu benar adanya. Segala macam kelezatan dunia adalah fitnah atau godaan dan ujian. Namun fitnah atau ujian dunia yang paling besar dan paling dahsyat adalah wanita.
Fitnah wanita sangatlah besar. Terjatuh ke dalam fitnah wanita sangatlah genting dan amat besar bahayanya, karena wanita adalah umpan dan jeratan setan. Betapa banyak orang yang baik, sehat, dan merdeka yang diberi umpan para wanita oleh setan, orang itu pun menjadi tawanan dan budak syahwatnya. Jika dia menjaga dirinya dan berhati-hati dari fitnah wanita, tidak mencoba-coba masuk ke tempat-tempat masuknya tuduhan atau prasangka, tidak menantang fitnah, disertai meminta pertolongan dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan selamat dari fitnah ini dan terbebas dari ujian ini. Jadi jangan sampai kita itu terlena atau terperosok ke dalam fitnah wanita yang tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Karena besarnya fitnah wanita, dalam hadis ini Nabi SAW sampai memberikan peringatan dan dengan secara khusus menyebutkan wanita dan sekian banyak fitnah dunia. Beliau SAW memberitakan apa yang terjadi pada umat sebelum kita atau yang rusak karena wanita. Karena hal itu mengandung pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.